Hello everyone, selamat datang di channel AG Invest. Di channel ini, kita bersama-sama akan meraih kesuksesan melalui investasi saham. Mari kita langsung mulai. Oke, di episode kali ini, kita akan melihat perusahaan BNI ya. Khususnya untuk BNI, kita akan mengupas tuntas BNI. Jadi bagi kalian, para investor yang belum masuk atau berinvestasi di saham BBNI, dan masih ragu-ragu, ayo simak video yang satu ini. Jadi di episode kali ini kita akan kupas tuntas BBNI. Pertama, secara fundamentalnya. Kedua, bandarmologinya BBNI. Ketiga, secara teknikal. Dan yang terakhir adalah masa depan BBNI, yaitu di mana kita melihat berita-berita yang mencakupi tentang BBNI dan kedepannya planning mereka itu seperti apa. Oke, pertama kita lihat fundamentalnya BBNI. Jadi BBNI ini, revenue-nya itu terus naik. Kalau kita lihat di tahun 2014 sampai ke tahun 2020, revenue-nya BBNI terus meningkat. Dari 24 sekarang sudah di 42. Kita lihat setiap tahunnya dia bertumbuh. Oke. Nah, begitu juga dengan net profit-nya. Net profit BBNI terus bertumbuh, dikecualikan pada tahun 2020 ini karena tahun ini COVID ya, di mana semua industri ini terkena dampak dan banyak yang bahkan membukukan kerugian, tetapi BBNI masih untung. Jadi kita lihat BBNI ini, kalau tanpa di tahun COVID ini sampai tahun 2019, net profit BBNI ini terus meningkat. Oke, selanjutnya PBV, price per book value-nya. Sekarang di harga 5.950, PBV-nya BBNI ini masih di 0,97. Ini relatif murah. Karena kita lihat sepanjang tahun sebelumnya, sebelum COVID, BBNI tidak pernah di bawah 1 PBV-nya. Ini artinya kalau sekarang ada di bawah 1, BBNI ini tergolong masih murah atau masih didiskon. Jadi ini kesempatan bagi para investor untuk masuk ke saham BBNI. Yang terakhir adalah aset. Kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2020, di kuartal ketiga ya, ini bulan ke-9, BBNI membukukan aset sudah hampir 2 kali lipat dari 2014. Di tahun 2014 mereka ada di 408T dan sekarang di tahun 2020 mereka ada di 917T. Ini hampir 2 kali lipat. Berarti BBNI ini terus berkembang ya guys. Setiap tahunnya kalau dilihat tuh dari 2014, 2015, 2016, 17, 2018, 2019 terus meningkat asetnya. Berarti BBNI ini terus berkembang. Jadi secara fundamental BBNI sangat bagus dan masih terus berkembang setiap tahunnya. Berikutnya adalah bandarmologi. Jadi tadi kita melihat dari sisi fundamental, sekarang kita akan melihat dari sisi bandarmologinya BBNI. Oke, jadi langsung saja kita lihat data bandarmologinya. Oke, jadi kalau kita lihat dari net foreign flow-nya, pada hari ini tanggal 25 November, terlihat bahwa asing sudah mengakumulasi atau membeli net foreign buy sebesar 95 juta. Ya, jadi ini ada net buy nih terhadap BBNI. Sekarang kita lihat di bandar-bandar ya lokal, di mana kalau kita lihat bandar sudah mulai mengakumulasi kembali saham BBNI. Di sini kita lihat ada 89 juta, 50 juta, 16 juta, dan yang menjual hanya 34, 32, dan 24. Ini artinya terjadi sedikit akumulasi oleh bandar. Jadi sekarang kalau dari segi bandarmologinya, BBNI juga masih sangat bagus untuk dikoleksi. Oke, sekarang kita lanjut. Dari segi bandarmologi dan segi fundamental, BBNI masih sangat bagus untuk dikoleksi. Masih kurang yakin? Kita lanjut ke teknikal BBNI. Nah, di teknikal ini kita langsung saja lihat chartnya BBNI bagaimana ya guys. Oke, kita langsung saja lihat grafik BBNI secara teknikal. Nah, kalau kita lihat dari segi Bollinger Band, BBNI sudah breakout dari Bollinger Bands. Nah, kalau kita lihat setelah dia mulai menabrak di tengahnya Bollinger Band ini, dia mantul ke atas dan mulai breakout dari upper Bollinger Band-nya. Dan dia juga sudah melewati moving average. Ini berarti BBNI sedang uptrend. Ya, kalau kita lihat, dia terus mulai ke atas dan sudah terjadi breakout. Ini berarti BBNI akan terus naik secara teknikal. Berarti tadi kalau kita lihat, sebelumnya kita lihat secara fundamental dan bandarmologi, sekarang kalau kita lihat secara teknikal, BBNI masih sangat berpotensi untuk naik. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang, masa depan BBNI bagaimana? Untuk melihat masa depan BNI,
Selain dari sudut pandang teknikal, fundamental, ataupun bandarmologi yang tadi barusan saya jelaskan, kita juga perlu lihat rencana BNI ke depannya seperti apa. Jadi kita langsung saja lihat berita apa saja sih yang mengenai BNI dan ekspansi ke depannya. Ayo kita lihat. Jadi ini saya ambil dari CNBC Indonesia di mana judulnya terungkap ini rencana BNI dalam ekspansi internasional. Oke, jadi apa kalian tahu BNI itu sudah memiliki 8 perwakilan di luar negeri yang terdiri dari 7 kantor cabang luar negeri dan 1 sub-branch. Kalau kita lihat di negaranya ada Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, Yangon, New York, dan London. Berarti BNI itu juga sudah mendunia ya guys. Ini kita lanjut. Kami ini akan leverage kinerja cabang yang sudah ada. Dan dengan cabang-cabang yang sudah ada, kita bisa lebih go internasional. Berarti BBNI ini juga sangat memperdulikan ekspansi di segi internasional ya. Oke. Ekspansi 2021. Jadi pada kesempatan yang sama, Pak Royke juga memaparkan BNI ini menargetkan pertumbuhan kredit pada 2021 sebesar 4-5% yang didukung pemulihan ekonomi nasional yang terus berjalan. Sementara itu, dana pihak ketiga DPK diproyeksi akan tumbuh 6,7%. Lalu, kami akan coba positif tahun depan kredit di kisaran 4-5% dan dana juga sedikit lebih agresif. Kita punya digital dana bisa tumbuh 6-7%. Jadi kalau kita lihat, akan ada terjadi di proyeksi pertumbuhan sebesar 6-7%, 4-5, 6-7. Ini artinya sekitar 4-7% akan diproyeksi penumbuhan BBNI. Nah, dan berikutnya adalah BBNI juga ternyata fokus ke tap cash mereka loh guys. Lihat, hingga Oktober 2020, BNI sudah menerbitkan hampir 8 juta kartu tap cash di seluruh Indonesia. Wow, angka yang cukup besar ya, 8 juta. Nah, apa itu tap cash? Tap cash ini bisa dipakai di berbagai transaksi seperti membayar tarif kendaraan umum, jalan tol, parkir, berwisata, hingga berbelanja di minimarket, serta merchant-merchant lain yang telah bekerja dengan BBNI. Jadi tap cash ini artinya BBNI itu juga mengikuti perkembangan digital. Mereka menerbitkan kartu di mana bisa digunakan untuk membayar sehari-hari, keperluan sehari-hari. Oke, jadi mari kita lihat summary-nya. Secara fundamental BBNI sangat bagus ya. Tadi kita lihat revenue terus bertambah, net profit-nya terus bertambah, asetnya juga terus bertambah. Semuanya itu meningkat. Jadi secara fundamental BBNI sangat bagus. Berikutnya, secara bandarmologi, asing juga terlihat mengakumulasi BBNI dan begitu juga dari lokal terjadi akumulasi oleh bandar sehingga BBNI masih sangat layak atau sangat menarik untuk dikoleksi. Berikutnya dari technical, tadi saya sudah bahas dari segi technical juga, dia sudah mulai breakout ya, dari Bollinger Bands-nya, di mana berarti itu adalah mencapai uptrend, sehingga BNI ini masih terus meningkat. Kedepannya, masa depan BBNI juga masih bagus. Kenapa? Karena tadi seperti yang kita lihat di berita, di mana BNI itu sudah memproyeksikan akan ada penumbuhan 4-5%, di mana mereka akan mencoba untuk memfokus penjualan-penjualan mereka di internasional juga, beserta digital tap cash mereka yang di kisaran 4-7% penumbuhannya. Ini berarti dari segala jenis sudut pandang fundamental, bandarmologi, teknikal maupun news, yaitu sentimen, semuanya menunjukkan kalau BBNI ini sangat layak diakumulasi atau diinvestasikan. Berarti bagi kalian investor yang masih belum investasi di BBNI ini, sudah saatnya kalian mulai investasikan dana Anda di BBNI. Oke, jadi manfaatkan kesempatan diskon di BBNI ini karena BBNI masih murah dan meraih potensi gain yang masih sangat besar. Oh ya, kita lihat summary terakhir chartnya BBNI. Jadi kalau kita lihat BBNI ini, kalau dari graf dari tahun 2008 ya 2006 sampai sekarang, nih sebelum COVID di tahun 2019 ya, kita lihat COVID itu masuk bulan Maret. Jadi BBNI ini 7.700 dan yang peak-nya ini ada di 9.600 ya, di peak-nya 9.600 dan di bottom-nya ini di sekitar 7.000-an. Oke. Jadi kalau BBNI naik terus sampai ke peak-nya mereka di pasaran 2019, anggap di sini 9.008 ataupun di 9.200. Ini berarti BBNI masih bisa mencapai 50% gain. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya guys, mumpung BBNI masih murah. Oke, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga
video ini bermanfaat bagi kalian, dan bagi kalian yang suka dengan video ini dan merasa bermanfaat, tolong di like, subscribe, dan tulis komen di bawah supaya bisa membangun channel ini lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy investing!